Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan wa li walidayna Haji Asnawi Walidi Haji Ahmad Basari dan Haji Arsyad Syekhina Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Salam Syekhina Haji Muhammad Muhajir Ansar Syekhina Haji Syafiq Hadan Syekhina Haji Abdul Zaid bin Haji Muhammad Zaid Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub Syed Muhammad bin Ali Abbas Al-Maliki Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'atal kaun min haitsu jismaniyatika wa lam yas'aka min haitsu thubuti ruhaniyatika. Ibnu Abdullah Sakandari menyampaikan hikmahnya kepada kita. Wasi'akal kaum, luas untukmu alam semesta ini, min haitsu, jika ditinjau dari jismaniyatika, jasad, jisimmu, bentukmu. Walam yasaka, tapi alam dunia ini tidak membuat kamu luas. Min haitsu, ditinjau dari subuti, tetapnya ruhaniyatika, ruhmu. Dunia ini kalau ditinjau dari badan kita, ditinjau dari jasad kita, luas luar biasa. Bahkan mungkin sekampung Rawabuaya belum semuanya tanah yang ditinjau. Lalu di Rawabuaya doang. Mungkin satu Jakarta, ada satu daerah yang belum kita kunjungi, atau beberapa daerah yang belum kita kunjungi. Saking luasnya, belum kita keluar daerah, belum kita keluar negeri dan sebagainya. Untuk ukuran badan kita, untuk ukuran jasad kita, dunia ini luas luar biasa. Tapi kalau untuk kepuasan ruh kita, kalau untuk kepuasan jiwa kita, untuk kepuasan batin kita, dunia ini belum seberapa luas. Dulu ada orang sakit, ahli filsafat sakit, datang seorang ulama menjenguk, bertanya, wahai filosof, Anda butuh apa sekarang? Saya butuh kesehatan, Pak Kiai. Butuh sehat, iya. Tunjukkan kepada saya di mana saya bisa beli sehat buat Anda. Saya beliin buat Anda sehat supaya Anda jadi sehat. Kata ahli filsafatnya, nggak bisa dibeli, Pak Kiai. Loh, kalau nggak bisa dibeli, kenapa Anda menginginkan? Kalau memang tidak berbentuk, kenapa Anda menginginkan? Bukankah filsafat itu bermain di otak? Mesti ada, betul? Filsafat itu kan mesti ada. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalau dia begini, maka begini. Itu filsafat. Harusnya ada. Tapi ketika Anda bilang tidak bisa dibeli, tidak nampak, kenapa Anda menginginkan? Nah, gua kan hidup pengennya bahagia. Beli di mana bahagia? Nggak bisa dibeli. Kenapa Anda inginkan ketika Anda tidak bisa membeli bahagia, tapi Anda menginginkan?
oh ini tidak berbicara, hal ini tidak bermain pada masalah jasad kita, badan kita, tapi ini bermain pada roh kita. Maka ketika kita bicara sehat, itu sangat luas pemahamannya. Beda kalau kita bicara mobil. Mobil bagus itu adalah keluaran terbaru, model terbaru, paling mahal. Nah itu tuh ada aturan. Kalau orang sekarang punya mobil baru didampingin sama oplet, itu yang oplet bilang ini mobil paling bagus ditawarin. Tapi ketika orang punya uang 100.000 bahagia, 10.000 bahagia, 5.000 bahagia, oh itu bisa banget, luas. Maka kalau kita hidup hanya mikirin badan kita, ya selesai sampai urusan badan saja, tapi tidak selesai sampai urusan roh kita. Maka orang-orang yang rohnya sudah terlepas dari ikatan dunia, sudah terlepas dari kadaratil hissi, apa ya? Kadar itu kalau air buteknya rasa, ramenya rasa, maka rohnya akan naik menembus langit dan bumi. Nah, belum lama saya datang ke rumah seorang ulama, seorang kiai yang juga mengajarkan kitab ini. Saya bilang, Pak Kiai, saya paham tentang ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukup. Kalau kita pakai bahasa kita nih, kalau pakai bahasa kita, lu kagak kerja juga pasti dicukup. Lu nggak punya kontrakan juga pasti dicukup. Lu nggak punya warung juga pasti dicukup. Dengan syarat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan kehidupannya bagi Allah, maka dia. Tapi sepanjang yang saya tahu, yang saya mengerti, saya paham, tapi kok saya nggak berani jadi ngamalinnya. Kenapa saya nggak berani ngamalin? Bertawakal, udahlah. Besok Ramadan itu tugas kita beribadah, malam kita sholat malam, maqama Ramadhana, hidupkan Ramadan. Dari mulai tarawih, habis tarawih baca Quran, habis baca Quran tidur sebentar, lewat jam 12 kita bangun, kita tahajud, kita sholat tasbih, kita baca Quran, kita sahur, kemudian subuhnya kita semua berjamaah, kita ngaji, baca Quran, habis itu kita tidur, bangun, sudah kemudian duha, baca Quran, itu saja kerja. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Tapi saya nggak bisa itu. Tetap aja tetap pikiran, entar lebaran pakai apaan ya? Lebaran makanannya apa ya? Sahur pakai apa ya? Maka akhirnya kata kayaknya begini, ente itu kalau mau yakin harus uji ayat itu. Semua ayat yang Allah janjikan ente uji. Maka saya nggak pernah dari kecil tuh nyari itu, nggak pernah. Saya nggak pernah, emang nggak pernah kerja itu, Kiai. Saya nggak pernah kerja, saya nggak pernah nyari duit. Kerjaan saya cuma ngaji, ngajar, ya begitu aja kerjaan. Sampai kemudian saya nikah, sampai punya anak 1, punya anak 3, sampai ada teman yang datang ke rumah saya, saking kesian rumah saya, nanya bagaimana, anak lu pada makan? Saya bilang kalau anak saya nggak kuat jalan berarti nggak makan, kalau anak saya kuat lari berarti makan. Ternyata jalan anak saya lari semuanya. Saya nggak pernah dagang, saya nggak pernah kerja, saya pasrahkan aja, saya mau uji, bahasanya ini, saya mau uji dari mana Allah akan berikan rezeki untuk saya. Masih ada orang ini, masih ada. Kalau pengen jawab pelan-pelannya ngomong sama saya. Masih ada orang. Saya ngomong itu kemarin ada 4 orang, saya Ustaz Sofwan, Ustaz Anas, Ustaz Masud, saya ketika ke rumahnya. Kalau ada orang pulang dari pasar, dia makan daging, saya bilang ya wajar aja, orang dia datang, dia makan daging, saya mau ngapain, dikasih
sayur asam aja juga sama nasi putih luar biasa. Tapi berjalan waktu sering, Allah berikan saya rezeki. Satu saat ada teman yang dagang datang ke rumah saya, gue minjem duit lah buat modal. Karena dia lihat mungkin hidup saya sudah ukuran dia sudah lumayan. Ini bagaimana ceritanya? Yang kagak kerja, yang kagak dagang bisa minjem duit sama orang yang dagang minjem duit tapi nggak dagang. Lama-lama cukup dan bisa. Orang pergi haji saya haji, orang umroh saya umroh. Walaupun lewat jalur diumrohin orang, lewat jalur dihajiin orang, lewat jalur diundang pemerintah Saudi, lewat jalur saya berani. Orang nikah saya nikah, orang punya rumah gedung saya punya rumah gedung, orang punya mobil saya punya mobil. Walaupun dengan jalan dibagi sama orang, hibah sama orang. Ente harus uji itu aja. Kalau bahasa dia sama itu. Yakin yang itu harus ada di sini. Ini orang kayak gini udah lepas banyak dari perangkat ini. Mohon maaf Pak, ada yang saya nangis ketika dia cerita itu. Saya dibilang ketika pergi haji, kemudian saya di Raudhah. Saya cuma berdoa doang sama Allah begini. Berdoa sudah saya doa bahasa Indonesia. Ya Allah, kalau saya di Indonesia nggak bisa ketemu Nabi, saya bisa terima ya Allah. Tapi sekarang udah di depan kuburnya ya Allah, saya pengen ketemu sama Nabi. Kalau saya di Indonesia jauh Nabi, sekarang saya sudah ada di hadapan Nabi. Saya pengen ketemu Nabi ya Allah. Segitu doang saya berdoanya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, tiba-tiba datang Nabi Muhammad. Saya cium tangannya, saya cium kaki sampai puas, saya cium tangan. Begitu doang. Ini kan sulit juga dipercaya. Tapi sekali lagi, kalau memang sudah terlepas dari ukuran dunia, dan orang itu kiai itu ceritanya enggak begini, enggak begitu aja, biasa aja ceritanya. Doa begitu doang. Kalau yakin, saya sampai merasa puas nyumin tangan Nabi, nyumin kaki Nabi, saya masuk lama saya ketemu Nabi. Saya bilang, Pak Kiai itu bukan yang mimpi, bahkan saya bilang tadi, saya bilang, bukan yang mimpi. Nah, ini karena sekali lagi masih ada orang yang ceritanya itu masih dapat dari mulutnya langsung. Ini kalau harus mutawatir, nggak ada cacatnya ya, langsung sadarnya nyambung. Terakhir ketika saya bilang maaf pakai minta doanya, saya mau bangun sekolah anak nih ya. Kalau dari saya pernah saya cerita dulunya itu 30 juta, bangunnya 2,8 miliar, tapi alhamdulillah jadi 3 miliar alhamdulillah jadi. Apa kata jadi 100 kali 3 miliar kalau buat sekolahan jadi. Intan sallallahu yang surku besabit dan ini kan langsung. Jangan ada 3 miliar, 100 kali 3 miliar. Ente harus uji itu ayat. Intan sallallahu yang surku. Maka ente bisa. Saya dulu bikin musola di depan rumah saya. Orang-orang pada ngomong-ngomong nggak punya duit bikin musola, biarin aja. Saya bikin kotak amal, ukurannya kecil kotak amal itu. Kalau depan pagi ditaruh kosong, sore dibuka isinya 14 juta. Nah dari mana? Kalau Allah mau berkehendak bisa. Subhanallah. Ini cerita-cerita semacam ini nih dari orang yang memang sudah mengalami hal semacam itu, yang membuat kita kadang-kadang begitu jauhnya. Uji itu ayat uji. Nah kalau sekedar beli mobil, sekedar beli pesawat, sekedar itu membatasi ruh kita itu pada standar jasad kita. Tapi ruh kita nggak begitu, ruh kita itu bisa menembus batas langit, menembus batas bumi. Makanya kalau membaca peristiwa Isra Mi'raj dari sudut yang lain itu ada sebuah buku tasawuf modern, judulnya Terpesona di Sidratul Muntaha. Jadi ada buku seri tasawuf modern itu ada judul buku Terpesona di Sidratul Muntaha. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi menurut kajian dia, ini ahli nuklir yang menulis ini.
badan Rasulullah sebelum diangkat ke langit itu dirubah menjadi cahaya. Sebab tidak mungkin badan yang tadinya kayak kita begini harus naik kendaraan buruk yang berkecepatan cahaya sekian ratus ribu kilometer per detik, akan hancur badan. Kayak kipas angin ini kalau diputar sekencang-kencang berantakan di kipas. Maka badan Nabi itu dirubah dulu menjadi cahaya. Bagaimana caranya? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail dalam tanda petik menculik Rasulullah SAW, kemudian membelah dadanya, mengambil hatinya, dibersihkan kotoran-kotoran hatinya dengan air Zam-Zam. Pembersihan hati inilah yang kemudian disebut dengan cahaya. Maka kita pernah bahas dulu, Allah nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi. Karena Allah cahaya. Bahkan di doa tahajud kita kan Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa bi yamini nuran, wa bi shimali nuran, wa bi qalbi nuran. Ujungnya Allahumma ij'alni nuran. Ya Allah, jadikan di hati saya bercahaya, kanan kiri saya bercahaya, depan belakang saya bercahaya, atas bawah saya bercahaya. Jadikan saya cahaya. Caranya apa? Bersihkan segala sesuatu kotoran yang ada di hati. Maka Nabi berubah menjadi cahaya, naik kendaraan terbuat dari cahaya, berkecepatan cahaya, dan didampingi oleh makhluk Allah, malaikat bernama malaikat juga diciptakan dari cahaya. Maka sukses perjalanan Isra Mi'raj menembus batas langit dan bumi. Maka kalau orang hatinya sudah tidak lagi terikat dengan dunia, sudah bercahaya, maka dia bisa menembus langit dan bumi. Itulah yang dialami Nabi Musa alaihissalam ketika ketemu Nabi Allah Khidir. Bukan orang sembarangan itu, sebab yang kemudian ngaji sama Nabi Allah Khidir nggak sampai juga ilmunya, sampai akhirnya ada biroku beni wa beni sama Nabi kita mengalami malam nasir alis. Dah kita bisa aja sampai sini sebab Anda tidak sabar dengan ilmu yang saya ada. Nah, kita kembali. Jadi ada memang orang-orang yang dalam petik sudah tidak lagi berbicara tentang konsep keduniaan, tidak bicara konsep benda, tidak berbicara konsep biasa, tapi sudah berbicara hal-hal yang menembus batas langit dan bumi. Kita bicara bahagia, ditanya bahagia itu benda apa sebenarnya? Tapi kita pengen bahagia. Kita nggak tahu bahagia itu ada di mana. Maka guru saya, Kiai Mahfuz mengatakan cari bahagia itu dengan ibadah kepada Allah. Ajak istri tahajud, ajak istri puasa sunat, ajak istri umroh, ajak istri haji, itu bahagia. Bayangkan ketika ente umroh bareng sama istri, sambil tawaf bareng, sa'i bareng, tahajud bareng, itu kenikmatan yang guru kita mengajarkan semacam itu, mengatakan bahwa kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan urusan dunia. Ibu-ibu dibeliin baju model baru bahagia 2 bulan, besok jadi kain baju selesai sampai di sini. Bapak-bapak yang kawin lagi bahagia pas kawin lagi paling 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selanjutnya perang lagi rakyat. Pokoknya tiap hari tidak ada kata pusing gitu. Sampai ada orang yang punya istri 2, rambut gua berontok semua. Awalnya doang. Bapak ibu beli mobil, wah bahagia sekali. Berapa lama? Tapi kenikmatan dia dalam tahajud nggak pernah ada bosannya. Kenikmatan dia dalam baca Al-Quran nggak ada bosannya. Maka dalam tataran yang lebih pendek kita bicara bahwa ketika seseorang, kita misalnya saya dan kita semua hanya berstandar bahagia, nikmat pada standar-standar yang kelihatan, yang nyata, yang jelas, yang bisa dinilai, maka sesungguhnya kita baru bahagia al-qaub di alam dunia ini. Kita belum bahagia di alam lain yang Allah yang dalam kita disebut dengan min haitsu subuti ruhaniyati, untuk menetapkan eksistensi ruh Anda. Anda punya bagian yang bukan hanya dunia, tapi bagian-bagian yang di luar dunia. Nah, ini yang pertama kata guru kita Ibnu Athaillah Sekandar. Sumaqala al-kainu fil kauni wa lam tuftah lahu mayadinul quyubi masjunun bi muhitatihi mahsurun fi haikali dzatihi.
Al-Kahin, orang yang berada fil kaun, di alam semesta ini, kita nih, badan tidak. Walam tuftah lahu mayadinul ghuyub, dan tidak pernah dibukakan baginya medan-medan gaib. Jadi kalau bicara medan-medan gaib bukan melihat hantu, Pak. Kalau bicara medan-medan gaib bukan memburu alam gaib gitu ya, nyari kuntilanak, nyari pocong, bukan. Jadi maksud alam yang dimaksudnya gaib itu sesuatu yang kita rasakan tapi nggak kelihatan, nikmat. Kita rasakan tapi nggak kelihatan nikmat, itu gaib. Yang bilang sehat. Kalau sehat itu kita anggap sesuatu yang gaib, lalu kita syukuri sehat itu, maka kita ketemu kepada zat yang maha segala-galanya. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini tapi nggak pernah dibukakan pintu-pintu medan-medan gaib, tidak pernah dibukakan nikmatnya tawadhu, tidak pernah dibukakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya sedekah, tidak pernah dibukakan bagaimana Allah berikan rasa yang begitu dalam sebagai efek dari ibadah ini. Kalau orang hidup di dunia ini bahagia ketika makan bakmi, enak ya, lebih cocok ayamnya. Kalau orang di dunia ini hanya menikmati kenikmatan yang sifatnya pandangan, aduh hijau bener tuh pohon teh, bagus, gitu Pak. Rasanya belum ada rasa itu apa Pak? Susah juga ngomongin rasa. Rasa itu yang nggak ada bentuknya tapi bisa dirasain. Mungkin Bapak Ibu pernah nangis. Secara kasat mata orang nangis itu berarti sedih, tapi ternyata Bapak Ibu saat itu sedang bahagia. Ada anak yang kalau di YouTube dulu, anak menyelesaikan hafalan Qur'annya. Ketika ujian terakhir di belakang ada ibu dan ayahnya. Ketika sampai pada ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, selesai itu anak kemudian balik cium tangan, sujud di pangkuan ibunya, emaknya nangis. Itu sedih berbahagia. Apa yang dirasakan oleh ibu itu kira-kira? Goib, nikmat gak rasanya? Nih, itu orang tinggal di dunia tapi hatinya ada di Sidratul Muntaha. Kira-kira begitu. Itu orang tinggal di dunia tapi hatinya udah di surga. Nah, ada kebalikannya. Ada anak, mohon maaf, yang terkena narkoba misalnya, udahnya ketangkep pakai sakau lagi. Bapaknya ditanya, anak lu ngapa sakit? Sambil senyum, ya saudara, sekarang susah lagi. Senyum. Itu senyum nikmat atau sakit? Badannya di dunia, artinya di neraka itu. Kira-kira begitu. Al-Kahin. Saya pernah sampaikan cerita ada orang tua bangun kencing 2:30 lewat kamar anaknya, kedengeran tuh lagi Allahu Akbar. Jadi dengerin di sana takbir 2:30. Akhirnya balik dari kamar kemarin, dia buka pintu intip, anaknya dia sujud, main tahajud. Masya Allah. Tuh badannya ada di rumah, hatinya di surga itu. Ada lagi yang bangun 1:30, dikedengerin tuh di kamar anaknya, Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Dia intip, anak lagi ngapal 1:30. Akhirnya tuh umat wudhu habis suruh sembahyang sujud, dia nangis, itu sedih banget. Saat itu Allah bukakan hal-hal yang gaib bagi. Kalau orang nggak pernah begitu tuh, bahagia lah ketika punya anak cakep, maka beliin baju. Punya anak cantik, maka beliin baju yang seksi. Bawa ke salon, rambutnya tadi ingin gak dilurusin. Kalau sebatas itu doang tuh, nggak pernah dibukakan yang gaib.
Anak yang ganteng itu sepatunya, celananya, sebatas itu tuh, nggak pernah ilmukan yang lain. Maka urusan pernikahan aja ujungnya tuh, fasfar bisa tinggi. Tuh kalau mau atur di arba'in, perempuan itu nikahkan karena 4, cantiknya, kemudian kayanya, kemudian keturunannya. Ini efek dunia nih, ini masih di dunia nih. Tapi agamanya, kata Nabi, fasfar bisa tinggi dari batir. Ambil agama, ini urusan itu bukan urusan dunia sudah. Udah keluar itu dari urusan dunia. Saya kemarin nasihatin pengantin, saya bilang kalau istri ente udah bisa sholat, udah bisa ngaji, udah bisa mandi hadas, udah bisa baca Quran, berarti ente ketika buka buku pertama, buku rumah tangga ente tidak dari bab 1, tidak dari bab 2, tapi langsung bab 4. Cepat hatam. Coba kalau punya istri baca Quran belum bisa, sembahyang belum bisa, mandi hadas belum bisa. Itu bukan dari bab 1, dari bab pendahuluan. Biar tahu dulu nih istri seperti apa, dia jadi kayak apa. Tamahatan. Pas bab bisa dicari bab. Ya. Nah, ini yang gaib macam ini. Kalau orang hanya sebatas di situ doang, kata orang kita. Masjunun bi muhitati, maka orang itu terpenjara. Orang itu terpenjara dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Apa ya? Kayak burung di sangkar emas gitu ya. Ada burung di sangkar emas, sangkarnya emas, tapi bagi burung nggak penting gue mau emas ya buat emasnya, gue pengen bebas gitu. Kalau kita masih melihat bahwa kenikmatan, kebahagiaan, kebagusan pada simbol-simbol yang ada, berarti kita terkungkung, terpenjara. Yang ada seperti itu. Bahagia sama dengan kaya, penjara. Sholat khusyuk itu sama dengan pakai baju gamis, pakai udeng-udeng, pakai Anda terpenjara. Baca Quran itu yang harus lagunya ini Anda terpenjara. Nah, maaf nih Pak, saya ngomong ini bicara orang yang sudah sampai pada hakikat dan makrifat ya, bukan bicara soal kalau itu baca Quran lu usah baca tajwid, salah lagi enggak. Lu pernah saya ngomong Pak, pernah nggak lu Bapak belajar 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 tambah 1. Ini 1 di 1 dihitung 1, 2. Sekarang Pak 1 per 1 Bapak bilang lagi Pak 1, 2 kan udah enggak Pak. Udah nggak bilang kan. Saya punya murid Pak dulu sanawiyah kelas 1, hitung 5 ditambah 6 masih pakai di garis-garis Pak. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Lama banget. Ini kan toriko kan cara. Tapi harus dimulai dari cara. Cuma lama-lama caranya udah gak penting karena udah biasa kan. Kalau 5 tambah 6, 11. 6 kali 5 jadi 30 gak pakai cara. Kalau 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 berarti 6 nya ada 5 kali 6 12 baru 30 ketemunya. Lama. Itu bicara syariat, itu bicara toriko. Tapi ketika sudah biasa, udah gak perlu lagi nih syariat. Bukan gak perlu, udah nempel tuh syariatnya, torikotnya. Maka tadi saya bilang, bukan soal pakaiannya ketika sholat. Maksudnya itu pakaiannya beres tuh. Jangan dulu saya pernah berantem Pak sama dokter di rumah sakit Cengkareng. Gara-gara ngomongin begini, ada beredar SMS. Loh, ini dokter psikologi sebenarnya ketika saya ngajar tuh. Ada ahli psikologi, ada dokter spesialis gigi, ada dokter spesialis saraf, ada dokter spesialis kandungan waktu itu. Nah ini masalah ini berkait dalam tulisan. Hati-hati, ada ustaz di rumah sakit ini mengajarkan tidak perlu baca doa, tidak perlu salah memahami. Orang doa itu thariqah. Untuk sampai kepada Allah salah satunya adalah doa. Tapi kalau udah sampai, ngetok pintu itu syariat. Tapi kalau bukan itu jadi ngetok lagi. Masuk aja. Masuk di buka pintu masjid, silakan masuk aja kalau ada tok gitu enggak. Itu level syariat. Maka ketika saya bilang
Ketika orang merasakan baca Quran kayak Muhammad bacanya, Anda saat itu sudah terpenjara karena kenikmatan Quran bukan di situ pada hakikatnya. Omongan saya ini bukan begini berarti bahasanya. Ya kalau itu udah nggak usah manggil-manggil bapak. Salah lagi Pak. Memang ada orang yang memang kenikmatannya ketika itu tuh tarekat tuh. Saya kalau saya baca Quran udah nikmat, kayak kenikmatan dia baca Quran di situ memang. Kenikmatan dia dalam sampai di situ. Tapi dalam batasan mayadinil guyub, medan-medan gaib, Anda masih terpenjara dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nah, syariat bukan berarti ninggalin fungsi lagi, bukan. Salah nanti syariatnya mau terus nanti. Harus mulai dari penjara dulu memang, lama-lama membebaskan diri dari penjara. Kalau Anda masih mengatakan dia mau keluarganya bahagia ya, dirinya cakep, lakinya ganteng, no artis Pak, gimana kalau ganteng main cakepnya, bercerai juga. Bukan di situ ternyata. Allah mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Modalnya mawaddah sama rahmah, ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah ditambah rahmah sama dengan sakinah, itu rumusnya. Bukan sakinah mawaddah warahmah, bukan. Sakinah itu hasil. Wa ja'ala bainakum, Allah kasih modal mawaddah warahmah. Mawaddah, pelajari itu mawaddah, pelajari itu rahmah. Apa itu mawaddah, apa itu rahmah? Maka hasilnya sakinah. Terakhir, apa itu sakinah? Sakinah itu tenang rumah tangganya, aman rumah tangganya, ibadah tenang, ekonomi walaupun gak banyak tenang, nyaman, gak gerasa rusuh rumah tangga. Nah, jadi ini mayari. Kalau ada orang yang belum terlepas dari ikatan, berarti dia terpenjara. Dan selanjutnya mahsurun fi haikalidati. Kalau dia belum pernah dibukakan mayadinul guyub, medan gaib itu, maka dia mahsur. Maksud itu kayak dibatasi. Dia membatasi dirinya fi haikalidati, pada kerangka badannya. Kiai yang kemarin saya datang itu dia bilang, saya nggak pernah minum obat. Sampai teman saya keesokan bilang, tapi Pak Kiai pernah sakit. Pernah. Yang sakit kan biasa. Wa idza maridtu wa huwa yashfi. Kalau aku sakit kadang Allah yang menyembuhkan. Sakitnya turunannya cuma dua, mati atau sembuh. Nanti kata kita mati kan kita kembali kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Wa may yarju rabbi, siapa orang yang berharap bertemu Tuhan. Bahkan hadisnya, siapa orang yang pengen ketemu Allah, Allah pengen ketemu dia. Pengen ketemu Allah tak? Pengen, jalannya mati. Jadi kalau kawan sakit kemudian kemungkinan dua sakit itu. Kalau nggak meninggal, ketemu Allah, kita sembuh beribadah lagi di dunia untuk Allah. Saya mah kalau sakit mau diambil silahkan. Kalau masih saya alhamdulillah masih bisa ibadah. Itu kalau saya nggak pernah sembuh. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Wah, kita yang dikit bontek kita ini. Udah. Kenapa? Sebab kita takut mati. Kita takut mati, kita takut aktivitas kita yang hubungannya sama dunia terhambat. Ya, tapi Ustaz, kalau kita sakit baca Qurannya tidak sebanyak kita sehat. Kan udah ada aturannya. Kata hadis, siapa orang yang biasa tahajud kemudian sakit kagak tahajud maka tetap dapat pahala tahajud. Nggak mengurangi ibadah maka. Intinya dari akhirat ke dunia kayaknya mede. Saya nggak pernah minum obat. Main saya sakit banyak yang masuk obatnya. Tetangga sebelah saya Jakarta udah dibawa kaki pengen dioperasi palanya karena penyakit ini. Saya bilang jangan dioperasi. Obat dari Allah aja sembuh itu sekali.
Haji Anu, kenal Haji Anu, tenang. Itu udah mau dioperasi begini, sih nggak usah. Obatnya saya obat Allah, sampai sekarang sehat. Cuma terakhir dia bilang apa? Masih muda, was-wasin ibadah. Kalau udah tua kayak saya, udah capek ibadah. Sekarang kita ditutup baca selawat 1000 aja kok keringat kita. 1000. Ente kan masih muda. 1000 nggak ada apa-apanya. Ya. Sudah berbeda saya bilang kiai, saya muda bilang teraja tua-tuaan. Jangan. Kalau udah tua kayak saya begini udah enak dan gitu. Baca selawat 1000 aja pinggang udah pegel. Berarti dia baca selawatnya lebih dari 1000 sampai 1000 aja udah pegel pinggang. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini kemudian Allah tidak bukakan medan-medan gaib, ada rasa-rasa nyaman. Kalau bahasa kita diuji, sedekah itu bisa bikin mendatangkan rezeki. Coba uji betul sampai kemudian ujian itu sukses. Anda akan yakin benar ternyata. Ketika benar ternyata besok orang akan melihat Anda bahwa Anda tidak butuh dunia ini. Sedekah. Orang tahu ini tidak 100.000 jadi sedekahin aja. Saya harus dari Allah kasih. Kan ini depan pasti ada. Benar ternyata. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika perang dibawa semuanya, kata Nabi, keluarga kamu ditinggalkan apa Bakar? Saya tinggalkan Allah. Tadi minta mau bebas. Saya nomor aja bingung. Saya cuma bos separuh doang. Abu Bakar bawa semuanya. Nah, tahajud. Uji dengan tahajud. Kata tahajud nasaya. Maka kalau buka maka mudah Anda bakal sukses dengan tahajud. Uji. Punya anak nakal, punya anak baru bisa dibilangin uji tahajud. Doa. Tanpa harus dikasih tahu anak. Benar tuh anak. Makin lama kita makin yakin bahwa tahajud ini luar biasa. Itu namanya uji. Makanya Allah dibukakan mayadinul. Kalau orang belum dibukakan itu maka posisinya jimas curun, dia terpenjara di muhitotihi dengan segala sesuatu yang ada padanya. Cakep adalah, cantik adalah, sesuai dengan yang ada dia. Bahagia adalah, ini adalah. Nah, sukses adalah, mau dimana sukses yang adu kerja di salon yang adu, jadi anu. Tapi kalau orang pulang. Nggak pernah ngumpul, sukses itu. Ya tuh, ini pernah katanya ke Australia, 2 tahun sekali pulang, emaknya sakit kagak tahu, bapak sakit kagak tahu, bahagia itu, sukses itu. Nah kita terpenjara itu tuh, sekarang belum ada terpenjara itu. Saya dan kita semuanya, bahwa yang ada di depan kita itulah panutan kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik di dunia ini dan tidak pernah menyatakan bahwa kebahagiaan, bahwa segala sesuatu yang baik sukses itu berdasarkan yang kita lihat. Rasulullah ketika meninggal dunia apa yang dia tinggalkan? Ada sebidang tanah yang sudah disedekahkan. Jauh-jauh mengatakan tapi itu abadan. Saya tidak tinggalkan kepada kalian menjadi 2 hal, dari Allah dan Rasul. Dan nama 1 lima itu apa? Kalau kau berpegang teguh dan kau akan sesat selama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kita pakai banyak tinggalin karangan kita. Jadi begini, jika bin Abdullah itu warisan yang luar biasa warisan. Sebab dia ingin kita dibukakan dengan hayalil ghuyub, medan-medan yang baik. Mencari rasa itu yang bisa membawa kita tidak lagi terpenjara. Yang kedua kita mahsur, kita terbatasi oleh haikal dzati, sekedar kerangka badan kita. Kerangka badan kita itu haus minum, makan, ngantuk tidur, capek istirahat, punya nafsu nikah. Itu aja kerjaan. Mules buang air, begitu aja kerjaannya. Tidak ada vitamin, tidak ada suplemen buat ruhnya. Yang ketika dia mendapatkan itu, subhanallah. Besok puasa deh ya, tidak pernah lagi bisa merasakan tanpa makan, tanpa
kita bisa. Saya kira ini insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan hikmah berikutnya. Sebagaimana biasa barangkali yang ada pertanyaan kita jelaskan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana dalam Al-Quran "Wa yatawakkal 'ala Allah hasbuh". Kemudian kalau kita mulai pada kesehatan, fa'idza maridtu fa huwa yashfin. Sedangkan hadis kullu dari dawa. Terima kasih. Nah, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kata Nabi, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau ini hadis mau digabung dengan ayat tadi, maka obatnya adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya bersumber dari Allah. Mana ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi obat dan kasih sayang. Ini kalau narikan kemarin. Nah, tapi kalau nariknya itu dia tadi itu. Kalau kita tidak dibukakan mayadinal quyub, maka tafsirnya nggak begitu. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Orang ada obatnya. Itu namanya masjunun. Kita terpenjara. Kalau tafsirnya ke sana, kita terpenjara dengan apa yang ada di kita. Maksurun, kita terbatasi dengan kerangka badan kita. Tapi kalau tadi itu, ini sudah di luar kerangka badan. Sakit, baca Quran gimana? Sehat. Gitu ya, tafsiran. Kalau tafsiran yang dari kullu dari kalau kita tafsiran ya sama Pak. Tafsirannya selesai masih berobat, namanya berobat. Sudah surah Al-Habaib ngomong yang pada sakit berobat, yang pada bikin dosa tobat. Gitu. Ujungnya sama berobat, tobat. Nah, bukan salah tafsiran ini bukan. Tafsiran ini dalam lingkupan yang kita belajar hikam ini lingkupan tariqah. Sementara ini mengajarkan kita untuk sampai kepada hakikat lalu meningkat kepada makrifat. Uji besok kalau pusing-pusing baca Quran. Ibu-ibu ketika ngidam banyak yang baca Quran. Kalau ternyata dengan baca Quran hilang betul, itu sudah muncul keyakinan di sini. Tamakun. Gak seru kan? Kalau gue sakit, gue menibur kan? Alhamdulillah kurangan. Gak seru itu mah, bukan prestasi. Biasa tuh mah. Biasa itu mah. Kalau gue kalau sakit banget, gue jadi orang aja. Alhamdulillah sehat. Nah itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Kalau ini minum borek sembuh, diminumin panadol sembuh, itu mah biasa, bukan prestasi. Itu mah hidup yang hidup dunia. Biasa itu mah kain, bukan guyub. Yang guyub itu sakit kepala, sakit apapun dibaca Quran. Pernah kan ada cerita yang kata Rasulullah, besok nih tongkat kemudian perang akan aku berikan kepada rajulun yuhibbullah wallahu yuhibbuh. Laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Allah akan memenangkan itu. Semua nggak bisa tidur, pengen dapat itu tuh. Pas pagi-pagi keluar baris ke Nabi, kata Nabi Sinai mana Sinai? Ain mana Ain mana? Sakit ya Rasul, sakit apa? Sakit mata, bengkak matanya. Panggil. Aman Nabi Yusuf doang tuh matanya. Gak tahu apa yang gimana dia. Kalau berkelas kita, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gak ada bekasnya seperti kita sakit. Kasih dulu. Kamu pimpinan beresinan. Nah ini kan prestasi. Kalau sakit mata ditetesin, dibawain, biasa cuma dosa, baik. Gak ada bekasnya. Nah, itu prestasi. Begitu Ustaz, karena saya kadang-kadang ketemu orang dari jamaah, tolong bantu doa saya sebagai diri. Kemudian saya sampaikan salah satu obat yang
yang paling hebat itu ya doa pada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada orang suka ada yang kita rumah saya bawa air itu bingung kan? Ya rumah saya bawa air. Pertama namu. Kebetulan di rumah sakit nih Ustaz. Dia udah bawa di tas tuh. Tolong didoain dulu Ustaz ya, biar sehat udah dokter sih makanya ini kurang gitu. Nah, saya nggak tahu dalam saya kayak ada benar. Nggak usah, bukan saya tempatnya buat niup itu. Maksudnya kan orang udah bawa, udah minta tiup aja. Niup doang sih juga bisa. Nah, untungnya dulu pernah diajarin lah ya sama guru kita tuh. Allah dari menasil hayy kayyum la yaqdir Allah dari menasil hayy kayyum la yaqdir. Cuma saya yang paling ogah itu kalau orang sakit yang dalam tanda petik udah nggak sadar terus saya tangani terus saya sebab ada dua Pak, udah 2 orang yang saya baca gituan lewat Pak. Ada sampai ponakan saya bilang jangan paling cipu mati tuh ya. Ya habis saya mendapatnya begitu dari guru jadi orang nggak sadar saya jam 10 saya datang ke rumahnya, ada nenek itu nggak sadar, doain Deji, ya kita doain yang kita bisa begitu. Allah hafid, Allah latif, qadim, nazali, hayy, qayyum, habis itu mohon maaf saya ngajak istri saya belanja di Carrefour, belum rapi belanja di telepon, jangan meninggal, ya Allah, sudah bacain. Ada lagi di rumah sakit Pusara Insan, saya mau ngomongin. Itu udah nggak sadar juga. Kalau anaknya doain Ustaz. Siapa lupa duluan? Allah betul. Pulang sampai di rumah saya dikabarin Ustaz malu meninggal. Ya Allah. Habis itu saya orang sakit saya udah mau baca doa lagi terus saya tahu. Jangan lebih baca yang lebih. Tapi ya sekali lagi bahwa kita kembali ya kalau sekali diuji dengan Quran, diuji dengan doa sembuh. Mudah-mudahan tamak belum yakin dari sini ternyata yang menyembuhkan bukan obat. Saya ingin mengatakan apa bukan? Atau sebenarnya jangan berobat bukan juga bukan ya. Dulu kita bahas yang yakinnya pakai sebab, jangan berusaha pindah tanpa sebab. Nanti juga Allah akan angkat Anda yakin tanpa sebab. Yang masih main di sebab, ikuti saja sebabnya. Selama itu menambah kita keyakinan. Tapi bukan di situ letak kenikmatan dunia ini ketika maya itu. Itu dia mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kepada pengurus masjid, saya izin ini terakhir lah ya ngaji di tahun ini. Soalnya nanti habis lebaran baru kita lanjutkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ورحمة صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم كما بلغتنا رجل وشعبا بلغنا رمضان بصحة وعافية وسعة رزق اللهم صل جسدنا في رمضان وقوي أبداننا في رمضان وخلص أعمالنا في رمضان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا نعم العبادة وجهد العبادة في ليلتنا وأيامنا من رمضان اللهم اجعلنا وأهل بيتنا برمضان من أهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية اللهم لا تجعل آخر أهلنا به مصابرة بمسكة الدين بدنا يا الله أعظم منيدا وأزنة مزيدا وإن كان هذا آخر علينا يا الله فأعبدنا بالجنة يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.